Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi kepada saya Rafkan lagi Pragen. Di sini saya akan membahas tentang kita akan membahas dulu tentang Slack ya teman-teman. Nah di sini ada beberapa subbab yang akan kita bahas. Nah kita akan membahas IPv6 Global Unique Address dulu dan Slack ya teman-teman. Nah untuk ke bawahnya itu untuk materi video depan ya teman-teman. Oke, kita masuk lagi ke materinya. Di sini ada mapping tentang dynamic GUI. Nah, dynamic GUI ini memiliki dua jenis teman-teman, ada stateless dan stateful. Nah, stateless ini bisa memakai stateless only ataupun Slack with DHCP P6, oke. Kalau stateful hanya bisa hanya bisa menggunakan hanya bisa digunakan untuk DHCP P6 saja ya teman-teman. Nah, kalau di sini kita akan menggunakan dynamic GUI tipe stateless ya teman-teman untuk konfigurasi kali ini teman-teman. Oke. Nah, apa itu IPv6 GUA? Nah, IPv6 GUA ini adalah singkatan dari Global Unique Address. Adalah jenis alamat IPv6 yang bersifat unik secara global dan dapat dirutekan atau routable di internet publik. Fungsi GUA ini sama persis kayak IP publik pada IPv4. Yang GUA berada dalam rentang prefix 2000.2.2/3, artinya bit pertama diawali dengan angka heksadesimal 2 ataupun 3, teman-teman. Kemudian ada apa itu Slack, teman-teman? Slack itu adalah stateless address auto configuration. Adalah metode pada IPv6 yang memungkinkan suatu perangkat atau host untuk mengkonfigurasi alamat IPv6 secara otomatis tanpa memerlukan server DHCP P6. Dengan Slack, perangkat dapat terhubung ke jaringan, menemukan router, dan membentuk alamat IPv6 Global Unique Address sendiri secara plug and play. Kemudian ada Slack only. Slack only juga sering sebut juga sebagai Slack only mode atau Slack no DHCP P6. Adalah kondisi di mana perangkat klien sebelumnya mengandalkan pesan router administrator advertisement dari router untuk mendapatkan alamat IPv6 dan parameter jaringan dan tanpa pernah menghubungi di server DHCP P6. Nah, secara singkatnya Slack ini adalah versi manualnya teman-teman. Kalau di IPv4 itu kayak kita secara manual memasukkan IP kepada router atau kepada PC teman-teman. Nah, kalau berbeda kalau DHCP P6 ini, kalau DHCP P6 kita jadi server akan memberikan secara otomatis IP kepada PC teman-teman. Nah, kemudian setelah itu kita akan memasuki kepada Cisco Packet Tracer ya teman-teman. Teman-teman, di sini kita sudah sampai kepada Cisco Packet Tracer-nya teman-teman. Nah, untuk konfigurasi kali ini kita hanya perlu memerlukan tiga komponen saja teman-teman. Yang pertama, kita hanya perlu satu buah router, satu buah switch, satu buah PC teman-teman. Nah, bagaimana mengkonfigurasi untuk jaringan Slack kali ini teman-teman? Di sini kita akan langsung masuk ke ini ya teman, ke router ya. Nah, kita ke mode ini, kemudian kita no, kemudian enable const, kemudian get 0/0 interface get 0/0. Nah, no should. Oke, masuk ya. Kemudian kita masuk ke interface udah masuk ya teman. Kemudian ke exit. Kita masukkan IPv6 unicast routing ya teman-teman. Oke, kemudian masuk ke interface get 0/0. Sudah masuk ke get 0, kemudian kita masukkan IPv6 add misalnya 2001.2 kemudian 1.22 kali kemudian /64 kemudian exit.
Nah, seperti itu saja teman-teman. Kemudian kita cek ke PC-nya teman-teman, ke PC, ke desktop, kemudian IP configuration, kemudian IP6 configuration-nya kita ubah ke automatic. Dan ya sudah teman, sudah ada. Ini sudah berhasil ya teman-teman. Jadi cara manual seperti itu ya tentang materi Slack hari ini teman. Terima kasih telah menonton video kali ini. Saya Rapkoni Kepragian pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata maupun cara penjelasan saya yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.